Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Iblis-iblis yang tampaknya menutupi tanah dan langit, dengan cepat surut dengan kecepatan yang mengejutkan pada saat ini. Tubuh Raja Tianming yang membeku terletak di tengah-tengah para iblis. Dia menatap kosong pada lubang berdarah di dadanya. Tepi lubang berdarah telah terkontaminasi oleh cairan giok hijau yang misterius. Cairan giok ini mirip dengan racun fatal yang dengan panik mengikis tubuhnya. Imo Qi yang tampaknya luas dan tak berujung dalam tubuhnya, yang dengan cepat menghilang seperti salju yang mencair dimanapun cairan giok itu lewat. Raja Tianming dengan jelas bisa merasakan kekuatan hidupnya yang sangat kuat telah menghilang, sementara Imo Qi juga telah menghilang. Perasaan kematian diam-diam naik di dalam hatinya, dan menyebabkan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Ah! Raungan sengsara keluar dari mulut Raja Tianming. Meskipun dia telah jatuh ke dalam situasi yang mengerikan, dia masih ahli puncak yang sebanding dengan tahap reinkarnasi. Tangannya menghantam tubuhnya dengan kecepatan kilat, dan simbol emas keunguan mulai muncul di bawah kulitnya. Gelombang Imo Qi yang sangat murni berkumpul dengan gila-gilaan menuju lubang berdarah di dadanya, dalam upaya untuk menghentikan cairan giok yang mengikis. Sizzle-sizzle, gumpalan asap putih muncul dari daerah di mana dua kekuatan ini bentrok, sementara rasa sakit memenuhi wajah Raja Tianming. Cairan seperti batu giok yang tampaknya lembut, tampaknya memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Bahkan dengan kekuatan pangkat rajanya, dia tidak dapat menghentikan erosi cairan giok tersebut. Itu adalah Raja Tianming yang tidak berguna. The King Destroying Heavenly Plate adalah racun sejati bagi kamu para Imo. Itu akan menggerogoti tubuhmu sampai tidak ada yang tersisa. King Zi memandang Raja Tianming yang sedang melawan dengan seluruh kekuatannya, dan berbicara dengan suara acuh tak acuh. King Zi, terlalu dini bagimu untuk bahagia, jawab Raja Tianming. Raja Tianming meraung. Wajahnya sangat terdistorsi, sementara matanya dipenuhi dengan kebrutalan tanpa akhir. Dalam sepersekian detik, dia mengepalkan giginya dan mengganti segel tangannya. Orang hanya bisa menyaksikan simbol iblis ungu emas yang penuh sesak muncul di tubuhnya, sebagai penyebaran fluktuasi yang sangat liar dan ganas. Ketika King Zi, Mo Luo, dan yang lainnya melihat ini, ekspresi mereka sedikit berubah dan tubuh mereka dengan cepat menarik kembali. Bang! Tubuh Raja Tianming tiba-tiba meledak ketika kelompok King Zi buru-buru menarik mundur tubuh mereka. Ki iblis yang menakutkan langsung berubah menjadi gelombang raksasa besar 100.000 kaki, yang dengan gila-gilaan tersapu keluar. Ruang itu sendiri hancur dimanapun gelombang iblis ini menerjang. Raja Tianming ini sebenarnya telah menghancurkan dirinya sendiri. Sinar cahaya berwarna hijau sekitar 100.000 kaki yang menutupi langit juga bergetar pada saat ini. Segera setelah itu, pilar cahaya menembak ke arah langit dan memblokir gelombang iblis yang mengerikan. Blacky tiba-tiba berkumpul di tempat di mana Raja Tianming telah menghancurkan dirinya sendiri, sementara gelombang iblis menyebar. Itu berubah menjadi hati hitam yang ditutupi dengan pola cahaya ungu emas. Hati itu mulai lari begitu muncul. Raja Tianming, aku telah bertarung berkali-kali melawan Yimo. Cara seperti itu tidak bisa membodohi aku, ucap King Zi. Tawa King Zi yang mendadak tiba-tiba bergema, sementara hati itu berusaha melarikan diri di antara kekacauan. Ruang terdistorsi dan sosok hijau muncul di depan hati entah dari mana asalnya. King Zi, kamu benar-benar berani. Tidakkah kamu takut kalau suku aku nanti akan menyebabkan kamu tidak pernah bangkit lagi, balas Tianming. Hati hitam yang ditutupi dengan simbol cahaya ungu emas berdenyut dengan cepat. Wajah Raja Tianming muncul di hati saat dia berteriak dengan suara yang mengancam. Kamu akan benar-benar mati selamanya begitu aku membunuh janin iblismu ini kan, ucap King Zi. King Zi tersenyum tipis. Wajah tampannya tidak sedikit pun menunjukkan rasa takut. Jarinya menusuk ke depan saat simbol cahaya hijau muncul di udara, dan sinar cahaya tiba-tiba melesat maju. Kamu, Raja Tianming meraung marah, ketika dia melihat bahwa King Zi tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dia buru-buru menggunakan ki iblisnya, dan membentuk perisai cahaya yang menutupi di luar hatinya. Sekarang dia telah kehilangan tubuh fisiknya, dia mirip dengan seorang ahli manusia yang hanya tersisa dengan roh yuannya. Kekuatannya telah sangat berkurang.
Tiba-tiba, 2 perisai cahaya tidak memberikan banyak perlawanan yang berarti, dan meledak menjadi berantakan. Sinar cahaya hijau menabrak janin iblis, dan suara ledakan yang tak tertandingi dipancarkan. Itu sudah jelas bahwa Raja Tianming telah menerima cedera yang sangat serius. Mata King Zi tetap tenang, dan dia mengambil langkah maju saat cahaya hijau menyapu dari dalam tubuhnya. 1000 sisik tato cahaya naga hijau terbang keluar dan berubah menjadi cakar naga hijau berukuran 10.000 kaki. Bang! Ruang di depannya segera runtuh. Cakar naga setinggi 10.000 kaki itu mirip dengan bayangan kematian saat itu menyelimuti janin iblis. Bajingan! Raja Tianming mengutuk dengan keras dari janin iblis ketika ki iblis yang tebal bergegas keluar, dan ruang di belakangnya dengan cepat menjadi terdistorsi. Terowongan spasial baru terbentuk ketika cakar naga hijau yang mengandung energi destruktif menembus ruang dan segera tiba. "Selamatkan aku!" teriak Raja Tianming. Raja Tianming sangat ketakutan ketika dia melihat cakar naga hijau yang tampaknya ditemani oleh bayangan kematian, dan akhirnya berteriak dengan suara yang melengking. Riak tak terlihat menyerbu ruang itu sendiri dari dalam deritanya. "Bang!" Teriakan Raja Tianming baru saja terdengar, ketika ruang besar di belakangnya tiba-tiba hancur dan vortex hitam 100.000 kaki muncul entah dari mana. 2 tangan iblis raksasa tiba-tiba diulurkan dari pusaran. Setelah itu, mereka berbentrokan dengan cakar naga hijau. Bang! Gelombang kejut yang menakutkan menyapu dari titik kontak dan mengguncang ruang itu sendiri sampai benar-benar hancur. "Ternyata masih ada bala bantuan ya," ucap Wing Zi. Mata King Zi sedikit dingin. Dia dengan keras menghentakkan kakinya, dan ribuan sisik tato naga hijau lainnya terbang keluar dari dalam tubuhnya. Mereka langsung menambahkan diri mereka ke dalam cakar naga hijau, dan menyebabkan 2 tangan iblis besar terus dipaksa mundur kembali. "Mo Luo!" King Zi tiba-tiba berteriak saat dia berhadapan dengan tangan iblis besar yang telah menembus ruang itu. Mo Luo segera mengangguk setelah mendengar ini, saat niat membunuh muncul di matanya. Tubuhnya berkelebat saat merobek ruang dan langsung muncul di depan janin iblis yang melarikan diri ke belakang. "Kamu berani!" Teriakan marah tiba-tiba terdengar dari dalam pusaran hitam ketika Mo Luo mengejar janin iblis. Sebuah tangan iblis besar berbalik dalam upaya untuk menyerangnya. "Kamu tidak akan bisa lari, kamu harus mati di sini!" King Zi berteriak dengan dingin. Cakar naga hijau melesat ke depan dan mencegah 2 tangan iblis besar itu bergerak. Mata Mo Luo menjadi sangat dingin. Dia mengepalkan tangannya dan tombak api muncul di dalamnya. Api menyembur keluar dari ujung tombak, dan berubah menjadi spiral api saat tombak tanpa ampun maju ke depan. Bang! Ruang meledak ketika tombak api didorong ke depan sambil disertai dengan ekor api yang cemerlang. Pada akhirnya, pekikan yang mengerikan terus-menerus dipancarkan dari dalam janin iblis saat dipukul. Tombak api menembus iblis, dan darah emas keunguan mengalir tanpa henti. Pekikan Raja Tianming yang sangat tajam bergema di langit, dan dapat menyebabkan rambut seseorang berdiri dengan tegak. Bang! Janin iblis tiba-tiba membengkak ketika suara pekikan mencapai puncaknya. Segera setelah itu, janin itu pecah. Darah ungu emas terciprat kemana-mana, dan ruang memancarkan suara mendesis dimanapun darah itu mendarat. Raungan kemarahan muncul dari jauh di dalam pusaran hitam, dan tangan iblis besar dengan cepat menarik kembali. Mereka dengan cepat mengambil darah ungu emas yang telah tersebar dan dengan cepat mundur kembali ke pusaran hitam. "King Zi, Mo Luo, kamu berani membunuh pangkat Raja suku Yimo kami. Penjara iblis tidak akan membiarkan kamu pergi. Tunggu saja, tunggu saja." Di saat tangan iblis besar itu ditarik mundur, raungan geram yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema dari pusaran hitam seperti lolongan binatang buas liar dan bergemuruh saat melintasi langit. Pusaran hitam dengan cepat memudar. Akhirnya, aumanya juga benar-benar menghilang dari langit bersamaan dengannya. Setelah ini, ki iblis jahat yang menyelimuti daerah itu menghilang seperti banjir bandang. Mata King Zi sedikit fokus saat dia melihat tempat di mana pusaran hitam telah menghilang. Dia berbicara dengan suara samar, "Masih ada Raja Yimo yang lain ya, mereka benar-benar makhluk yang sangat merepotkan," gumam King Zi. "Sepertinya dia telah campur tangan dan melintasi ruang angkasa," ucap Mo Luo. Tombak api panjang di tangan Mo Luo menghilang. Tangan iblis besar sebelumnya jelas-jelas adalah tangan Raja Yimo lainnya. Namun, dia jelas berada di tempat yang jauh, oleh karena itu, kekuatan yang menembus ruang dan turun, itu dengan jelas memiliki kesulitan untuk menghentikan serangan King Zi. "Ketua Balai Api, apakah Raja Tianming sudah mati?" Tetua Qiyun bertanya dengan agak cemas. Mereka telah menginvestasikan banyak upaya. Akan sangat disayangkan jika Raja Tianming berhasil selamat. Yimo memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat. Namun, serangan sebelumnya itu memberinya cedera fatal.
Meskipun Raja Yimo itu berhasil menyelamatkan beberapa darah esensi, akan sangat sulit untuk menghidupkannya kembali. Bahkan jika dia berhasil dihidupkan kembali, kekuatannya akan sangat berkurang, jadi kamu tidak perlu takut. Mo Luo menjawab dengan suara lemah. Tetua Ciyun menghela napas lega setelah mendengar ini. King Zi melambaikan lengan bajunya. Piringan cahaya hijau besar 100.000 kaki yang menutupi langit perlahan-lahan menghilang, saat piringan hijau kembali ke tangannya. Namun, lempengan dari Raja Yimo menjadi sangat redup. Tampaknya energi di dalamnya telah benar-benar habis. Sepertinya tidak akan mungkin untuk menggunakan King Destroying Heavenly Plate ini untuk beberapa waktu. Mulan melihat pada King Destroying Heavenly Plate yang redup dan berkata, "Ini juga sudah sangat bermanfaat, karena kita berhasil menghabisi seorang Raja Yimo," jawab King Zi sambil tertawa. Apa yang dimaksud penjara iblis yang telah disebutkan sebelumnya? Mo Luo memandang ke arah King Zi dan bertanya. Mata King Zi segera mengeras. Segera setelah itu, dia menghela napas dalam-dalam dan menjawab, "Itu seharusnya organisasi rahasia yang dibentuk oleh para suku Yimo yang bersembunyi. Raja Tianming dan Raja Yimo yang telah berusaha menyelamatkannya sebelumnya, kemungkinan dari anggota organisasi ini," jawab King Zi. Mata Mo Luo sedikit redup. Sangat sulit untuk berurusan dengan Raja Yimo belaka, dan 3 jenderal besar Yimo. Seberapa kuat yang disebut penjara iblis ini? Apakah ini tangan raksasa dalam bayang-bayang yang telah diam-diam menghilangkan pakar puncak umat manusia dalam puluhan ribu tahun terakhir? Sepertinya kita juga harus bergerak, monster-monster tua yang masih hidup juga harus meregangkan tubuh mereka yang saat ini sudah pada kaku. King Zi berbicara dengan lembut. Dia dengan cepat tertawa ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Sinar matahari yang hangat sekali lagi tersebar turun darinya. Namun, setidaknya pertempuran ini adalah kemenangan kita, pikir King Zi. Berada di tanah, Lin Dong melihat ke sekeliling yang sekali lagi dipenuhi dengan sinar matahari. Ki iblis di langit sudah menghilang. Ketika dia menatap beberapa sosok di langit yang jauh, senyum yang mengindikasikan bahwa seseorang telah terbebas dari beban yang nesar, kini telah muncul di wajahnya. "Apakah kita sudah menang?" tanya Tang Xinlian. Tang Xinlian yang berada di sampingnya segera mengangkat wajahnya yang cantik. Dia menghirup udara dalam-dalam dan bertanya kepada Lin Dong. "Ya, kita telah menang," jawab Lin Dong. Lin Dong tersenyum dan menggunakan suara yang hanya bisa dia dengar saat dia bergumam dengan lembut. "Namun, ini baru permulaan," tambahnya. Sinar matahari bersinar dari langit dan menyinari kota api ilahi, yang kondisinya saat ini hampir menjadi reruntuhan. Tempat ini telah membuktikan bahwa pertempuran besar yang menggemparkan telah terjadi sebelumnya. Banyak ahli di luar kota menatap murid-murid Flame Divine Hall yang duduk di berbagai bagian Fury Flame City sambil memulihkan diri. Selanjutnya, mereka melihat penjaga yang diperketat oleh ahli Flame Divine Hall di langit. Mereka semua terkejut. Mereka sadar bahwa begitu berita tentang insiden ini menyebar, itu pasti akan menyebabkan kegemparan dahsyat di Chaotic Dimensi. Hanya ada 4 sosok penjajah dalam pertempuran sebelumnya. Namun, mereka berempat dapat membalik Flame Divine Hall menjadi terbalik. Meskipun mereka tidak dapat mengamati pertempuran tingkat tertinggi karena rintangan yang ditimbulkan oleh piringan hijau, itu mungkin salah satu yang bisa menghancurkan dunia. Setelah semua itu, sulit untuk mengetahui pertempuran di tingkat seperti itu, bahkan di seluruh Chaotic Dimensi. Namun, yang benar-benar membingungkan kerumunan adalah asal-usul keempat individu misterius itu. Barisan itu adalah sesuatu yang hampir tidak ada faksi top di Chaotic Dimensi yang mampu. Banyak percakapan pribadi yang menyebar di luar kota api ilahi. Kerumunan manusia yang tersebar di pegunungan menawarkan pemandangan yang cukup spektakuler ketika melihat dari jauh. Beberapa mata mereka berkilau. Saat ini, Flame Divine Hall berada dalam kondisi lemah dan mereka mungkin bisa mengambil keuntungan dari kekacauan ini. Pengumuman untuk semua tamu yang ada di sini. Aula Flame Divine, aku telah mengalami beberapa masalah hari ini, kota api ilahi telah dihancurkan, dan sangat bermasalah bagi kami untuk menampung tamu. Oleh karena itu, aku berharap semua orang akan meninggalkan kota api ilahu untuk saat ini. Jika ada yang mencoba membuat masalah, Aula Flame Divine aku tidak akan ragu untuk bertarung. Ucap Tang Xinlian. Sosok cantik bergegas ke langit, tepat saat area di luar kota api ilahu berangsur-angsur menjadi sedikit kacau. Suara indah yang jernih dengan cepat menyebar ke langit. Orang yang berbicara secara alami Tang Xinlian. Ada pasukan besar mengikuti di belakangnya. Setelah beristirahat sebelumnya, beberapa murid Aula Api Flame telah sedikit pulih. Sosok Tang Xinlian bersinar seterang mutiara di pertandingan sebelumnya, dan bahkan beberapa ahli tua yang terkenal di Chaotic Dimensi sampai tertegun.
Sekarang mereka melihatnya lagi, meskipun dia cantik dan menarik, auranya menyebabkan napas seseorang menjadi lamban. Keributan di luar kota berangsur-angsur menjadi tenang. Ini terutama setelah mereka melihat mata tajam murid dari Flame Divine Hall yang ditembakkan ke arah mereka. Beberapa dari orang-orang yang dengan niat lain, tidak segera buru-buru berbalik. Gadis ini, benar-benar luar biasa, ucap seseorang. Ketika beberapa ahli tua yang terkenal melihat bahwa Tang Xinlian mampu menekan keributan di luar kota dengan kata-katanya sendiri, mereka diam-diam menjadi terpana. Mulai hari ini dan seterusnya, kemungkinan tidak ada seorang pun di antara generasi yang lebih muda dari Chaotic Dimensi yang dapat bersaing dengan Tang Xinlian. Melayang di udara di atas kota, Tang Xinlian memiringkan kepalanya dan mengeluarkan beberapa perintah. Selanjutnya, dia mengirim para murid dari Flame Divine Hall dalam kelompok sebelum mendarat dari udara. Peri api dari Balai Api Ilahi benar-benar mengharumkan reputasinya. Namun, jika kamu begitu kuat, siapa yang akan berani menikahi kamu di masa depan, ucap Lindong saat menyaksikan Tang Xinlian mendarat di tanah, dan tanpa sengaja Lindong menggodanya. Bahkan dia diam-diam memuji sikap berani yang ditampilkan oleh Tang Xinlian sebelumnya, ketika dia menekan kerumunan. Ush! Namun, mata Lindong tiba-tiba berkedip saat kata-katanya terdengar. Angin tajam muncul di depannya, dan kemungkinan untuk melihat tombak tajam berhenti setengah inci di depannya. Sinar cahaya dingin keluar dari ujung tombaknya. Lindong segera berhenti berbicara. Mengulurkan tangannya, dia melihat Tang Xinlian yang menegang sambil memegang tombak Phoenix Api. Dengan senyum kering, Lindong batuk sedikit dan berkata, "Baiklah, aku akan berhenti bicara," ucap Lindong. Tangan Tang Xinlian gemetar dengan lembut. Segera, tombak Phoenix Api di tangannya ditarik kembali. Dia berjalan menuju Lindong, sementara matanya yang cantik terus menatapnya. Senyum tiba-tiba muncul di wajahnya yang cantik saat Lindong merasa sedikit tidak nyaman, lalu dia berkata, "Aku tidak sekuat kamu. Selain itu, dengan bakat yang kamu miliki, kemungkinan aku akan tetap di belakang kamu selamanya," ucap Tang Xinlian. Lindong kaget sebelum dia segera mulai tertawa. Matanya yang menempel di wajah cantiknya terlihat agak menjauh, lalu Lindong berkata, "Aku akan pergi dan melihat Jenderal Yimo yang tersegel itu," ucap Lindong. Lindong buru-buru berbalik dan pergi setelah mengatakan ini. Namun, Tang Xinlian bisa melihat jejak panik di matanya. Tang Xinlian menatap punggung Lindong saat ia berjalan pergi dengan tenang. Tangannya menyingkirkan sehelai rambut yang jatuh ke bawah. Dia melengkungkan bibir merahnya sebelum senyum mempesona muncul di wajahnya. Itu menyebabkan murid-murid Flame Divine Hall di sekitarnya tertegun ketika mereka melihatnya. Di tengah-tengah reruntuhan kota, berdiri pilar cahaya. Jenderal Yimo yang terperangkap dalam pilar cahaya juga tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Ini karena King Zi dan Mo Luo menatapnya dengan acuh tak acuh dari luar. Matanya muncul seperti mata domba yang akan disembelih. "Tetua King Zi, Tetua Mo Luo," ucap Lindong sambil mendekati mereka, menangkupkan kedua tangannya, dan menyapa dua individu yang terhormat ini. "Hahaha, anak kecil, sudah lama sejak kita terakhir bertemu." King Zi berbalik. Dia menatap Lindong dan berbicara dengan lembut. "Terima kasih telah menyelamatkan aku sebelumnya, Tetua King Zi." Lindong menggosok kepalanya dan berkata, dia nampak sangat menghormati King Zi. Setelah semuanya, tidak hanya King Zi memberikan keterampilan naga terwujud hijau surga kepadanya, ia bahkan menyelamatkannya dan dua saudara lelakinya dari jarak yang jauh ketika mereka berada dalam situasi putus asa saat berada di Unik Devil City. Hutang terima kasih ini adalah sesuatu yang selalu diingat Lindong. "Alasan mengapa rencana kami ini berhasil, ini semua berkat kamu," ucap King Zi sambil tertawa. "Alasan mengapa Yimo Jenderal ini disegel, ini juga karena kekuatanmu." Mo Luo mengangguk dan berkata, "Jika bukan karena Nona Tang Xinlian mengendalikan situasinya pada saat itu, aku tidak akan mampu menanganinya, bahkan satu serangan pun dari Jenderal Yimo ini." Lindong menggelengkan kepalanya, karena dia tidak ingin dikaitkan dengannya. "Itu benar, pangkat Raja Yimo itu?" Lindong ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Saat King Zi sengaja menyembunyikan pertempuran di langit, bahkan dia tidak tahu tentang pertarungan hebat yang terjadi di tempat itu. "Kamu bisa menganggapnya sudah mati," jawab King Zi. Lindong akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar ini. Sepertinya semua upaya mereka tidak sia-sia. "Meskipun kita tidak berhasil menyegel Raja Yimo, kita harus tetap dapat memperoleh beberapa informasi mengenai penjara iblis dari orang itu di sini." King Zi menunjuk ke arah Jenderal Lang Mo yang disegel di dalam pilar cahaya dan berkata, "Penjara iblis," seru Lindong yang nampak kaget. King Zi dan Mo Luo bertukar pandang. Baru kemudian King Zi menjelaskan, itu adalah organisasi misterius yang dibentuk oleh Yimo.
Kita tidak tahu betapa mengerikannya mereka. Namun, mereka adalah ancaman tersembunyi terbesar bagi dunia, ucap King Zi. Lindong mengangguk pelan. Sampai sekarang, kemungkinan dia tidak memenuhi syarat untuk mengacaukan organisasi yang menakutkan itu. Karenanya, ada sedikit yang bisa dia lakukan untuk membantu. Kamu tidak mengekspos simbol ancestral kali ini. Setelah ini, aku akan menyebarkan berita bahwa simbol Ancestral Thunderbolt dalam kompetisi adalah palsu. Ini akan membuatmu terhindar dari masalah. Berdiri di samping mereka, Mo Luo berbicara pelan. Terima kasih, Tetua Mo Luo, ucap Lindong sambil tertawa. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? King Zi melirik Lindong dan bertanya. Lindong berpikir sejenak sebelum menjawab. Aku ingin mencari dua saudara lelaki aku. Ketiga orang tua itu, dari gerbang Yuan, telah menginterupsi teleportasi kami ketika kami melarikan diri dari wilayah Suan Timur. Karena itu, kita semua terpisah, dan aku tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang, jawab Lindong. Lindong hanya memiliki dua tujuan setelah tiba di Chaotic Dimensi. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kekuatannya, sehingga dia bisa menjadi cukup kuat untuk masuk ke gerbang Yuan setelah dia kembali ke wilayah Suan Timur. Yang kedua secara alami menemukan Little Marten dan Little Flame. Ketiga orang tua itu benar-benar sudah keterlaluan. Jika aku punya waktu, aku akan mengikuti kamu kembali ke wilayah Suan Timur di masa depan. King Zi berbicara dengan suara lemah. Saat itu, tiga kepala besar klan gerbang Yuan tidak menunjukkan belas kasihan, bahkan setelah dia muncul. Ini menyebabkan dia menjadi sedikit marah. Aku juga sudah mendengar tentang apa yang terjadi padamu. Karena kamu telah membantu Flame Divine Hall aku, jika kamu membutuhkan bantuan di masa depan, kamu dapat meminta Xin Lian untuk memimpin pasukan kami, dan kembali ke wilayah Suan Timur bersama dengan kamu untuk meratakan gerbang Yuan. Ucap Mo Luo nada suaranya yang cukup mendominasi. Lindong sedikit tergerak. Dia segera mengangguk dan berkata, jika aku membutuhkan bantuan kamu di masa depan, aku tidak akan ragu untuk memintanya. Namun aku percaya, bahwa kami, tiga bersaudara, pasti akan dapat membunuh ketiga aki-aki sialan itu ketika kami kembali ke wilayah Suan Timur, jawab Lindong. Hahaha, kamu memang berani. Aku suka itu, aku suka, hahaha, ucap Mo Luo sambil tertawa keras setelah mendengar ini. Nada suaranya penuh kekaguman. Berdiri di samping mereka, King Zi juga tersenyum dan mengangguk, lalu dia berkata, aku punya beberapa petunjuk tentang keberadaan kedua saudara kamu. Aku sempat merasakan lokasi mereka selama teleportasi saat itu, ucap King Zi. Wah, Lindong bersukacita setelah mendengar kata-kata itu. Dia telah mencari Little Marten dan Little Flame selama lebih dari setahun, tetapi tidak dapat mengetahui berita apapun tentang mereka. Keduanya kemungkinan besar telah diteleportasi ke wilayah Demon. Namun, tidak perlu khawatir. Salah satu dari dua teman kamu milik suku Celestial Demon Marten, yang merupakan faksi kuat di dunia binatang iblis. Selain itu, mereka sombong dan ganas, dan mereka bahkan tidak takut dengan suku naga. Oleh karena itu, hampir tidak akan ada orang yang berani mencari masalah dengannya jika dia kembali ke wilayah iblis. Temanmu yang lain memiliki garis keturunan suku harimau iblis, dan dia juga cukup tangguh. Kemungkinan mereka memiliki waktu yang lebih baik daripada kamu, ucap King Zi sambil tertawa. Lindong diam-diam menghela nafas lega. Peringkat suku Celestial Demon Marten cukup tinggi di dunia binatang iblis. Jika Little Marten kembali ke sana, dia seharusnya bisa pulih dengan sangat cepat. Dari percakapannya dengan Marten kecil di masa lalu, Lindong bisa merasakan, bahwa Little Marten jelas bukan anggota suku biasa. Oleh karena itu, jika Little Flame mengikuti Little Marten, Marten kecil pasti tidak akan membiarkan api kecil menderita, itu jika mengingat karakternya, pikir Lindong. Namun, dia bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka berdua sekarang. Lindong melengkungkan mulutnya, sementara kecemasan muncul di dalam hatinya. Dia benar-benar ingin melihat dua saudara laki-lakinya yang telah melalui situasi hidup dan mati bersamanya, saat mereka berjalan keluar dari kekaisaran Yan besar yang kecil itu bersama-sama. Apakah kamu berencana untuk mencari mereka? King Zi tersenyum bertanya. Lindong mengangguk dan menjawab, aku sudah tidak ada urusan lagi di sini. Setelah aku beristirahat sebentar, aku akan mulai menuju ke wilayah Demon. Setelah itu, kita akan kembali ke wilayah Suan Timur bersama-sama begitu aku menemukannya. Jawab Lindong. Mereka bertiga telah diusir bersama. Secara alami, mereka akan menagih kembali bersama-sama, pikir King Zi. King Zi tidak mengatakan apa-apa lagi setelah dia melihat bahwa Lindong telah mengambil keputusan, lalu dia berkata, pada saat itu, baik Mo Luo dan aku, pasti akan mengirimmu ke daerah iblis, ucap King Zi.
Terima kasih banyak tetua, balas Lindong. Lindong nampak bersukacita. Dalam hal ini, itu akan menghemat banyak waktu. Bagaimanapun juga, masih ada jarak yang sangat luas antara Chaotic Dimensi dan wilayah Demon. King Zi tersenyum dan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia mengobrol dengan Lindong lagi untuk sementara waktu. Barulah setelah itu, Lindong menangkupkan kedua tangannya dan pergi. Sungguh anak kecil yang meresahkan. Dia telah membalik Chaotic Dimensi hingga terbalik. Sekarang, dia ingin menuju ke wilayah iblis, ucap Mo Luo sambil memandang sosok Lindong, ketika Lindong berjalan pergi. Dia tanpa sadar tertawa. King Zi tersenyum dan mengangguk. Sepertinya, kamu sangat menjunjung tinggi dia. Kamu adalah orang yang meminta aku untuk memberinya simbol leluhur Thunderbolt pada saat itu, kamu pasti seharusnya sudah tahu, bahwa jika simbol leluhur Thunderbolt diberikan kepada ahli lain dengan kekuatan yang sama dengan aku, itu akan menjadi kekuatan tempur yang kuat bagi kami. Mo Luo matanya menyipit sebelum dia tiba-tiba berkata, kami akan memiliki pemilik simbol ancestral lebih sedikit setiap kali Lindong mendapatkan simbol ancestral tambahan, ucap Mo Luo. King Zi pun tertawa. Dia mengangkat kepalanya, menatap langit biru dan menjawab, alasan mengapa manusia muncul sebagai pemenang selama bencana besar di zaman kuno, itu adalah karena adanya tuan dari simbol leluhur. Sekarang, kita tidak lagi memiliki peluang dari mereka. Jika musibah turun di dunia ini lagi, apa yang bisa kita lakukan? Jawab King Zi. Mo Luo sedikit mengecilkan matanya. Apakah kamu berpikir, bahwa Lindong dapat menjadi tuan dari simbol leluhur berikutnya? Tanya Mo Luo. King Zi meletakkan tangannya di belakangnya. Dia dengan lembut menjawab, dia memiliki batu leluhur. Itu berarti bahwa dia dipilih secara langsung oleh leluhur simbol. Saat ini, ada dua orang di dunia ini dengan kemungkinan tertinggi untuk mencapai tingkat leluhur simbol, jawab King Zi. Hah, ada dua orang, seru Mo Luo yang agak kaget. Yang pertama, Master S yang telah bereinkarnasi, dan yang kedua, si Lindong. Tidak masalah siapa yang pada akhirnya mencapai level itu. Agar umat manusia menang, kita membutuhkan lambang simbol kedua, ucap King Zi, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.